Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan seminar, di mana seminar hari ini kita akan membahas mengenai hukum yang humanis pada peradaban masa kini, dan nanti materinya akan disampaikan oleh Dr. Yovita Ari Mangesti, SHMH CLE. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Untak Surabaya. Dan untuk sesi pada seminar hari ini, yang pertama adalah sesi pemaparan pemateri oleh Ibu Yovita, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan untuk sesi tanya-jawabnya, nanti Bapak, Ibu, dan juga teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaannya pada saat saya membuka sesi tanya-jawab, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke saya pribadi lewat chat di via Zoom, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp diskusi seminar yang sudah kami buat kemarin. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Yovita Ari Mangesti, SHMH CLE, di mana temanya adalah hukum yang humanis pada peradaban masa kini. Dan kepada Ibu Yovita, kami persilahkan. Selamat sore dan salam jumpa untuk adik-adik mahasiswa saya, khususnya di kelas D, Sosiologi Hukum, dan juga untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang juga bergabung. Saya lihat ini di chat juga ada yang dari luar Untak ya, ada yang dari luar Jawa ini. Selamat datang bisa bergabung bersama kami, dan ini sungguh merupakan satu kehormatan bagi saya. Rekan-rekan sekalian juga bisa turut mengambil bagian di dalam diskusi pada sore hari ini. Sebenarnya ini adalah kelas Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Untak Surabaya, di mana ini adalah pertemuan yang ke-11. Tema besarnya sebenarnya adalah tentang bagaimana situasi perkembangan hukum dan masyarakat yang dilihat dari perspektif teori fungsionalisme struktural. Kebetulan di kelas A tadi kami juga membahas hal yang sama. Ada satu fakta sosial yang sedang kita masyarakat jalani adalah bahwa pada saat ini masyarakat sedang mengalami wabah pandemi COVID-19, dan dalam beberapa hal ini memberikan suatu perubahan, baik perubahan habit, perubahan lifestyle, juga berdampak pada perubahan dan perkembangan dari munculnya berbagai perundang-undangan, berbagai kebijakan juga yang dalam hal ini diharapkan sebenarnya bisa memberikan panduan bagi kehidupan di dalam satu masyarakat. Nah, sore ini mungkin kita akan melihat selintas ya dalam kacamata teori fungsionalisme struktural yang terjadi di dalam masyarakat ini, potret sosialnya seperti apa, potret masyarakatnya. Kemudian nanti akan kita diskusikan pula hukum yang ideal, yang seperti apa untuk menyikapi situasi
Gini, diskusi kita ini berawal dari ada satu dialektika. Kapan sih sebenarnya hukum itu muncul di dalam masyarakat? Dialektika hukum dan masyarakat ini dapat kita rujuk pada satu pendapat Peter L. Berger. Dia mengatakan bahwa sebelum individu ada, masyarakat tidak ada. Ketika individu itu ada, masyarakatnya ada. Apabila individu tiada, masyarakat pun tiada. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut dari apa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger itu, berarti harus ada individu dulu dong, baru kemudian masyarakat bisa terbentuk. Berarti harus ada terlebih dahulu interaksi ya yang menjalin hubungan secara intens antara individu dengan individu. Nah, kemudian diperkuat oleh Cicero dalam suatu adagiumnya yang sudah cukup familiar untuk mahasiswa hukum, yaitu ubi societas civitas. Jika individu itu ada, potensi masyarakat ada. Jika masyarakat ada, maka potensi hukum pun pasti ada. Artinya apa? Artinya bahwa hukum itu ya produk dari masyarakat. Kenapa kok bisa dibilang produk dari masyarakat? Karena ketika satu individu berinteraksi dengan individu yang lainnya, pasti di situ terjadi satu kesepakatan. Terjadi pembatasan hak, terjadi pertukaran kewajiban antara individu yang satu dengan individu yang lain. Saling memberi, saling menerima. Nah, individu akan juga berupaya untuk menciptakan suatu keteraturan dalam hubungan tersebut, untuk tidak saling mencederai, untuk tidak saling memakan, istilahnya begitu. Maka jika individu tiada, masyarakat pun tiada. Artinya juga bahwa hukum pun akan tiada. Nah, dengan dialektika yang demikian, maka kita melihat dan kita tidak perlu lagi ragu untuk mengatakan bahwa ternyata hukum itu adalah produk dari masyarakat. Hukum itu akan diam, tidak berubah, akan terus bertahan. Apakah dia akan terus juga berkembang, atau bahkan mungkin hukum itu menjadi satu hukum yang usang, itu tergantung dari masyarakatnya. Nah, karena hukum itu nggak lepas dari masyarakat, maka memang diperlukan studi-studi kemasyarakatan. Itulah gunanya kita mempelajari sosiologi hukum, yaitu suatu ilmu kemasyarakatan yang membantu untuk melihat, untuk memotret kondisi aktual, apakah hukum itu memang sungguh bekerja di dalam masyarakat ataukah tidak. Nah, kemudian masyarakat itu bukan suatu bilangan yang statis. Masyarakat itu selalu berkembang, masyarakat itu selalu dinamis. Artinya kalau kita melihat masyarakat itu secara dinamis, merupakan suatu entitas yang dinamis, maka hukumnya juga akan dinamis dan tidak akan berhenti pada satu masa saja. Ada kalanya hukum itu akan berubah. Gitu. Nah, kalau di dalam teori fungsionalisme struktural itu menggambarkan bahwa masyarakat itu dilihat sebagai suatu sistem organ. Ya, awalnya teori fungsionalisme struktural ini melihat masyarakat itu sama dengan dalam pengertian kalau di biologi itu ada satu sistem tubuh manusia yang terdiri dari beberapa sistem organ yang saling kait-mengait, maka di dalam masyarakat pun demikian. Masyarakat terdiri dari segmentasi dari organ-organ di masyarakat yang semuanya saling terkait satu sama lain. Ya, contoh aja kalau tubuh manusia itu misalnya salah satu organ pencernaannya itu tidak bisa berfungsi, tentu tubuhnya juga akan sakit. Nah, sama di masyarakat itu sebenarnya seperti itu. Kalau lembaga sosialnya juga ada satu lembaga yang tidak berfungsi atau organ-organ sosialnya itu tidak bisa bekerja dengan baik, maka yang terjadi dalam masyarakat itu adalah ketidakteraturan. Nah, perubahan masyarakat sendiri di dalam teori fungsionalisme struktural juga melihat bahwa
ada perubahan bertahap. Bisa jadi perubahan itu berlangsung dalam waktu yang lama, dari masyarakat yang tadinya tradisional ke masyarakat yang multi kompleks, jadi berubah secara evolusioner, ya kan? Berubah melalui satu proses adaptasi yang panjang. Tetapi juga ada yang mengalami perubahan dalam waktu yang cepat oleh karena sesuatu hal. Karena masyarakat, bicara soal masyarakat itu, masyarakat selalu mendiami suatu daerah, suatu wilayah. Kalau terjadi sesuatu di wilayah tersebut, maka mungkin ya bisa jadi masyarakatnya juga akan mengalami perubahan. Bencana alam, wabah misalnya, atau pemberontakan. Nah, itu akan menyebabkan masyarakatnya akan berubah. Secara revolusioner berarti masyarakat berubah dalam waktu yang cepat. Nah, kemudian kalau tahu bukan, bagaimana dengan masa saat sekarang? Ya, saat sekarang ada sesuatu yang terjadi di era COVID-19 ini. Mungkin kalian agak bosan ya, kok semuanya kok bicaranya soal COVID sih, gitu ya. Tapi karena memang ini yang sedang kita jalani, baiklah coba kita jadikan ini sebuah potret yang akan kita telaah lebih lanjut. Ya. Ada persoalan pada masyarakat di tengah kondisi COVID-19, ya, wabah pandemi ini. Dalam perubahan sosial politik di masyarakat, kalau kita lihat lembaga hukum menghasilkan ya, produk perundang-undangan yang juga mengagetkan, ya, mengagetkan karena misalnya ada pemberlakuan Perpu ya yang memberikan keleluasaan bagi adanya kebijakan keuangan negara yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID ini. Perpu, kita tahu bahwa begitu Perpu itu dikeluarkan, fungsi Perpu itu atau kedudukannya juga adalah sebagai pengganti undang-undang. Dalam hal ini dalam keadaan darurat, ya kan? Berarti kondisi lembaga hukum itu menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat ini sebagai sesuatu yang perlu harus segera disikapi. Kemudian kalau kita lihat lagi Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam dalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Ini membawa dampak pada proses perikatan, pada kontrak-kontrak perindustrian, pada kontrak-kontrak dagang. Kalau ini menjadi bencana alam berarti terjadilah force majeure. Lalu apa sikap ketika terjadi force majeure? Nah, tentu banyak transaksi-transaksi, banyak prestasi-prestasi yang harusnya dilakukan oleh subjek hukum, tetapi menjadi tidak bisa terpenuhi dan tidak ada ketentuan yang bisa mendesak, bisa mengikat untuk terciptanya suatu keadaan sebagaimana yang diinginkan semulanya. Kemudian lagi ada secara sosial, lembaga hukum mengeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Nah, ini juga menimbulkan suatu kekhawatiran mungkin dari masyarakat luas. Kenapa sebenarnya kekhawatirannya ini? Itu mungkin ada stigma, labeling yang diberikan bahwa ketika orang masuk ke lembaga pemasyarakatan, kok mereka pasti jahat. Belum saatnya dikeluarin, kok dikeluarin. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang secara sosial akan mengakibatkan masyarakat menjadi cemas. Padahal di balik itu semua sebenarnya lembaga hukum itu juga sudah mempertimbangkan sampai pada dikeluarkannya sebuah keputusan, dikeluarkannya sebuah kebijakan. Tapi apakah ini bisa diterima oleh masyarakat? Nah, ini yang mau kita potret. Inilah kenyataan yang sekarang ini sedang kita alami. Ya. Secara ekonomi, dengan banyaknya pekerja yang di rumah, karena harus ada PSBB, kemudian juga percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19,
akhirnya ada banyak keluarga-keluarga yang dalam hal ini harus mengatur pengeluarannya, harus mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya supaya anak-anak mereka bisa tetap bisa berkecukupan dalam hal kebutuhan pokok, atau juga ditambah lagi dengan lembaga pendidikan yang mengharuskan kuliah daring, kemudian juga pakai Zoom kayak gini ya, udah kuotanya udah habis berapa, seperti itu. Belum sinyal yang tidak terlalu baik, tidak selalu bisa diterima di penjuru Indonesia. Hal ini juga merupakan suatu fakta, suatu fenomena, suatu kejadian yang bisa kita potret ya, bahwa kita pun masyarakat ini mengalami perubahan. Lembaga-lembaga kesehatan penuh dengan upaya untuk menanggulangi para pasien, ya, baik yang masih PDP, ODP, atau juga yang sudah terjangkit penyakit akibat COVID-19 ini. Orang yang ingin berobat, ingin konsultasi saja sampai nggak berani ke rumah sakit, tidak berani ke pasien. Nah, ini membuat sebuah perubahan. Dari segi budaya kita bisa lihat, yang tadinya masyarakat Indonesia itu adalah dikenal dengan masyarakat yang ramah, ya kan, dengan tutur kata, dengan senyuman, dengan tegur sapa, tapi semua harus ditutup dengan masker. Ya. Di satu sisi sih, akhirnya karena maskeran, akhirnya banyak desainer-desainer atau home industry yang juga kreatif untuk mendesain masker, tetapi apakah ini juga akan menutup wajah yang selalu ceria, gitu ya, wajah yang bertutur sapa, bertegur sapa dengan mimik muka yang cerah, seperti itu ya. Akhirnya interaksi pun menjadi terbatas. Interaksi sosial juga menjadi sesuatu yang tidak lagi guyup. Akan ada suatu perubahan dari pola Gemeinskap, di mana orang dari pola Gemeinskap, di mana orang bisa saling berkunjung, bisa bertemu dalam satu komunitas, ibu-ibu itu bisa ikut PKK, bisa arisan segala macam. Nah, itu sekarang nggak bisa lagi. Anak-anak yang tadinya guyup dengan teman-teman sebayanya, main bersama virtual, tidak. Paling semua memandangi gadget, ya kan, menjadi orang yang sibuk dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dan mengabaikan persoalan-persoalan di luarnya. Karena apakah saja ada suatu tuntutan. Lalu kemudian kalau kita lihat apalagi perubahannya, orang Indonesia itu adalah orang yang religius, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan hal-hal religius, hal-hal yang sifatnya afeksi. Ketika ada suatu persoalan, orang akan datang ke gereja, akan datang ke masjid, akan datang ke pura, ke wihara, ke kelenteng. Untuk apa? Untuk mencari kekuatan, menimba hal-hal yang menyegarkan secara batinnya. Tetapi itu nggak didapatkan. Kenapa? Karena ada pembatasan untuk pergi ke tempat-tempat ibadah, untuk sembahyang bersama. Ya, inilah suatu perubahan, suatu potret kondisi yang kemudian mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku. Lalu kemudian hukum mau buat apa? Gitu ya. Nah, seolah-olah kadang-kadang hukum itu kok kayaknya terlambat ya. Sepertinya hukum terlambat, ada kejadian baru kemudian hukumnya dibuat. Dan akhirnya ada kesan bahwa di dalam penanganan COVID-19 ini kok semua buru-buru. Banyak yang tumpang tindih kebijakan. Tapi kemudian di lain sisi kita lihat bahwa sebenarnya hukum itu juga bisa datang lebih dahulu dan merekayasa, membuat suatu panduan untuk berperilaku yang tadinya konvensional, biasa saja, rutinitas saja, menjadi sebuah perubahan perilaku yang baru. Jadi dalam hal ini berarti perubahan itu didatangkan dari hukum. Hukum yang membawa perubahan pada masyarakat. Dulu ya, ketika pembelajaran tidak daring, ya, tidak pembelajaran online ini, mungkin kita juga nggak rajin untuk mengutak-utak komputer seperti itu.
Saya juga kayak gitu, dipaksa sekarang. Karena apa? Karena ada aturan, ya kan, bahwa kita harus belajar di rumah, kemudian bekerja dari rumah. Untuk melangsungkan semua itu tentu ada suatu kreativitas, suatu inovasi di dalam upaya untuk mempertahankan hidup. Karena apa? Karena dalam teori sosial yang merujuk pada evolusi Darwin, ya, oleh Herbert Spencer, itu dia mengatakan bahwa hanya orang yang bisa beradaptasi lah dia akan bisa tetap hidup. Gitu. Lembaga-lembaga sosial juga yang bisa beradaptasi itulah yang dia akan tetap bisa bertahan. Nah, berarti dalam titik ini perubahan masyarakat itu disebabkan oleh adanya perubahan aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang. Nah, kalau kita lihat ya dengan adanya kondisi-kondisi yang demikian, adanya perubahan di dalam masyarakat, kemudian juga terjadi perubahan hukum seperti itu. Lalu kemudian permenungan berikutnya adalah sampai seberapa jauh sih perubahan perilaku ini juga akan menimbulkan perubahan hukum atau perubahan hukum lah yang juga akan merekayasa kehidupan di masyarakat. Nah, dinamika masyarakat sekarang ini menimbulkan dua jenis perilaku. Perilaku yang positif, ya sebutlah itu sebagai perilaku yang konformis. Jadi senantiasa berusaha untuk memperjuangkan apa yang mengarah pada keteraturan. Tetapi di sisi lain akan muncul perilaku di dalam masyarakat yang sifatnya negatif. Kalau di dalam sosiologi itu dikategorikan sebagai model perilaku yang non-konformis. Pada perilaku yang positif atau perilaku konformis ini ditandai dengan individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas yang beradaptasi. Jadi tidak menolak, tapi oke lah kita beradaptasi. Ya. Nah, beradaptasi kemudian memunculkan langkah-langkah baru yang kreatif dan inovatif. Kalau saya tadi sempat membaca sebentar di lewat media online ini bahwa ternyata di salah satu rumah sakit di Surabaya sudah berhasil untuk menggunakan robot yang membantu para tenaga medis dalam melayani pasien yang sedang dirawat. Ya, robotnya itu dibuat oleh ahli MTS. Itu artinya apa? Artinya perilaku ini menunjukkan pengembangan ilmu dan teknologi untuk menciptakan suatu keadaan keteraturan, konform. Anda yang biasanya cuma pegang gadget untuk main game, tetapi ini Anda harus terbiasa ya untuk mendownload file, mencari bahan-bahan kuliah. Ibu-ibu yang di rumah juga yang biasanya cuma WA dan chattingan, mengakses informasi tentang resep-resep masakan lah, kemudian juga mungkin menumbuhkan home industry baru karena banyak informasi yang bisa kita dapat melalui dunia yang tadinya kita sebut dunia maya, tetapi sekarang menjadi dunia nyata yang dekat dengan kita. Para pelaku bisnis yang selama ini dengan bisnis konvensional bertemu bertatap muka, kemudian mulai yang tadinya nggak pernah, jadi akhirnya berbisnis secara online. Maka perlu juga pengaturan hukum. Bagaimana perlindungan konsumen, Pak, yang berbelanja secara online, bagaimana produk yang dipasarkan secara online. Orang juga menggunakan telemedicine sebagai media untuk mendapatkan kesehatan. Nah, ini. Jadi dilihat dari sisi positifnya ada suatu perubahan perilaku ke arah kebaikan. Namun bagaimanapun juga karena kita itu memang sepertinya berada di satu paket konformis, non konformis, positif, negatif, sesuatu yang baik, tapi juga ada sisi yang kurang baik. Bagi yang tidak bisa melakukan satu adaptasi, maka akan cenderung untuk melakukan perilaku asosial. Tidak mau berhubungan, tidak mau berinteraksi, tidak mau berelasi, atau bahkan mengasingkan diri. Kenapa? Karena nggak bisa eksis.
ya. Itu bisa seperti itu karena minder, gitu ya. Maka kemudian juga di sisi lain, ketika menghadapi satu keadaan yang memang sampai pada batas ketidakmampuan, kemudian itu juga akan menimbulkan deviant culture, menimbulkan semacam pemberontakan dari dalam diri individu atau komunitas tertentu, sehingga bukan malah dia melakukan integrasi dengan kelompok-kelompok lainnya, tetapi justru membuat suatu perbuatan yang menyimpang dari biasanya. Nah, kemudian perilaku yang negatif juga bisa muncul atas adanya perubahan yang mengarah pada potensi munculnya suatu tindak kriminal. Orang di dalam keadaan stres atau bahkan juga dalam keadaan frustasi, dalam keadaan depresi juga karena kebutuhan hidup yang juga semakin melilit, ya kan? Nah, dengan ketidakmampuannya untuk berupaya berpotensi juga untuk melakukan suatu tindak kriminal atau desakan-desakan atau diperalat oleh satu kelompok komunitas tertentu pun bisa memunculkan suatu tindak kriminal. Nah, dalam keadaan yang juga pressure ekonomi yang sedemikian rupa, akhirnya orang juga kadang melakukan menghimpun kekuatan secara people power untuk melakukan suatu demonstrasi kah atau juga mungkin bisa berbuat yang destruktif. Nah, ini yang perlu untuk juga dilihat. Apakah perilaku yang positif di dalam masyarakat itu justru lebih banyak dibandingkan perilaku negatif atau justru sebaliknya. Nah, ini yang juga perlu dipotret oleh hukum sehingga hukum yang dihasilkan itu memang bisa merespon, bisa melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat ini. Saya mengambil analisa yang dilakukan oleh Emil Durkheim, bahwa Emil Durkheim itu mengatakan bahwa masyarakat itu mengalami satu fungsi-fungsi yang mana fungsi-fungsi itu tercermin di dalam pembagian-pembagian pekerjaan, spesialisasi-spesialisasi pekerjaan yang ada di dalam masyarakat modern. Dulu kalau kita bicara soal masyarakat tradisional, memang masyarakat polanya adalah pola masyarakat yang organis, yang mekanis, tetapi sekarang sudah berubah ke dalam sistem masyarakat yang organis. Artinya bahwa ada suatu kesatuan-kesatuan kecil di dalam masyarakat yang saling interdependensi. Yang mana bagian-bagian ini saling tergantung karena apa? Karena dia punya fungsinya masing-masing. Gitu ya. Lembaga yang bertindak di bidang pendidikan, dia mempersiapkan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik. Lembaga keamanan dia berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga proses pendidikan, proses ekonomi itu bisa berlangsung. Lembaga kesehatan melakukan pelayanan di bidang kesehatan, menjaga agar masyarakat ini tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, tidak sakit, bisa memelihara kesehatannya, ya kan? Kemudian juga lembaga-lembaga LSM misalnya menjadi pengawal untuk kebijakan-kebijakan yang ada, apakah memang itu sudah memberikan suatu jawaban positif terhadap persoalan yang sedang ada di negeri ini. Jadi ini adalah suatu sistem. Jadi antara organ yang satu dengan organ yang lain berfungsi untuk melakukan keseimbangan sistem, bukan pada merusak sistem itu sendiri. Nah, kalau bicara soal adaptasi sosial, maka merujuk pada pendapat atau kategorisasi atau adaptasi sosial dari Robert Camerton. Jadi ada adaptasi atau penyesuaian diri dalam bentuk yang konformitas, mengarah pada keteraturan. Ketika terjadi perubahan di dalam masyarakat, biasanya tuh yang terlihat itu dua. Ada cultural shock dan cultural lag. Kalau dia cultural shock, berarti masyarakat itu benar-benar nggak bisa menerima satu perubahan. Terjadi apa ya? Penolakan besar-besaran terhadap satu perubahan. Kemudian karena ada penolakan itu dia cenderungnya nanti akan mengasingkan diri. Karena apa? Karena nggak bisa.
mengikuti atau menyesuaikan. Ya. Tapi juga ada cultural lag, hanya kesenjangan saja yang terjadi. Ada kesenjangan kelas atas dan kelas bawah. Tapi itu tidak merupakan suatu penyebab sehingga kemudian sampai terjadi masyarakat merasa tersisihkan, terdiskriminasi atau tertindas, tidak seperti itu. Tapi selalu ada dua warna antara cultural shock dan cultural, karena kan belum tentu perubahan yang ada itu bisa diterima secara sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, di era COVID ini juga seperti itu. Tidak semua perilakunya itu bisa mencerminkan suatu keteraturan. Ada juga yang melakukan suatu penolakan. Ya kan, bahkan ada yang a priori terhadap kebijakan pemerintah. Nah, perilaku conformity ini adalah perilaku yang senantiasa mengupayakan keteraturan. Tidak bisa beribadah, oke lah kita mencoba untuk beribadah melalui online, kan gitu. Tidak bisa berada di kelas, kita juga berusaha untuk berada di kelas virtual. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang menunjukkan adanya suatu adaptasi ke arah conformity. Kemudian juga di dalam teorinya Merton ada adaptasi yang namanya innovation. Jadi orang berupaya untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Kalau kita bicara soal innovation, kita nggak perlu bicara soal sosial yang luas ya, dalam masyarakat yang luas, tidak. Tapi ketika menciptakan suatu gagasan baru, ya membuat, karena manusia itu kan sifatnya multidimensi, ya membuat suatu karya-karya baru. Kalau mahasiswa yang membuat karya tulis, membuat semacam produk home industry, atau juga menulis buku lah, atau kemudian membuat kreasi seni, itu suatu bentuk-bentuk yang inovasi. Lebih jauh lagi kalau sekarang banyak saya lihat mahasiswa itu senang membuat tayangan-tayangan lalu kemudian diupload di YouTube ya, jadi YouTuber. Kemudian juga bertransaksi secara online. Inilah inovasi. Tapi juga proses adaptasi sosial itu juga ada yang berupa ritualisme. Muncul suatu suatu habit baru gitu ya. Ritual-ritual baru yang sebelumnya tidak ada, tetapi itu juga tidak terlalu banyak untuk memberikan hasil atau fungsi positif bagi masyarakat. Kemudian ada pola adaptasi retriatism, ini artinya pengasingan diri. Nah, orang mengasingkan diri tentu sebenarnya itu juga tidak baik. Tetapi kalau pengasingan diri itu sifatnya sementara, untuk berefleksi, untuk merenungkan kehidupannya, kemudian untuk menghasilkan suatu perilaku yang baik atau gagasan-gagasan yang baik, ya, seperti para filsuf itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau retriatism dalam arti orang itu kemudian menarik diri dari lingkungannya, maka tentu yang akan muncul adalah perilaku non-conformity. Berarti dia menolak ya keberadaannya di lingkungan. Karena apa? Karena kalau namanya manusia itu baru dia menjadi manusia yang ada ketika dia berada di antara sesamanya. Kalau tidak ya tidak. Kalau dia melakukan suatu tindakan yang berorientasi pada orang lain, ya barulah dia menjadi manusia yang sungguh manusia yang ada. Kemudian ada lagi adaptasi berbentuk rebellion. Yaitu apa? Rebellion ini adalah berusaha untuk melakukan penyesuaian, tetapi penyesuaiannya adalah dengan melakukan suatu pemberontakan. Baik itu modelnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh individu secara pribadi atau juga oleh komunitas-komunitas tertentu. Itu banyak cara yang merupakan satu bentuk adaptasi sosial ketika orang berada dalam suatu kondisi yang tidak biasanya. Itu seperti itu. Nah, kemudian dari teori, entah itu teori fungsionalisasi struktural atau juga tadi yang kita bahas secara khusus adalah perubahan kondisi dari masyarakat yang tradisional ke modern, kemudian ada adaptasi sosial, ya. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam perkembangan masyarakat itu, perkembangan hukum itu, kita lihat ada perubahan pola dari yang tadinya pola hukum yang represif menjadi pola hukum yang sifatnya mengarah pada restoratif justice.
justice, gitu ya. Ini semua perubahan. Nah, sekarang bagaimana karakteristik yang sekarang kita temukan di dalam masyarakat di era COVID-19? Nah, perubahannya bukan perubahan evolusioner. Kalau evolusioner dia bertahap, ya, dalam jangka waktu tertentu. Ini perubahan kita itu revolusioner. Hanya dalam waktu berapa bulan ini? 2 bulan. Ya kan, tapi terjadi perubahan dari segi sosial, budaya, ekonomi. Hampir di semua sektor kehidupan di masyarakat. Perubahannya revolusioner. Di dalam diskusi tadi siang ada pertanyaan, Bu, kenapa kok keluar aturan yang tumpang tindih? Nah, inilah kegalauan hukum, gitu ya. Kenapa? Karena di negara hukum semua perilaku itu harus legal, harus ada asas hukum yang mendasarinya. Harus ada suatu perundang-undangan yang menaungi perbuatan itu sehingga dianggap itu sebagai sesuatu yang legal boleh dilakukan. Nah, karena perubahannya sifatnya revolusioner, terkaget-kaget lah. Karena apa? Untuk menciptakan satu hukum yang ideal itu enggak mudah. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari kesehatan. Perubahan kondisi akibat virus ini berlangsung begitu. Penelitian-penelitian itu pun juga harus melakukan uji coba terhadap obat-obat tertentu. Apakah ini memang benar-benar bisa dipakai untuk mengatasi satu jenis atau penyakit tertentu atau belum? Tapi itu harus terus dilakukan. Jadi statement-statement juga dari orang-orang yang berwenang pun kayaknya kok cepat sekali berubahnya. Ya, ini terjadi perubahan yang revolusioner. Terjadi kegalauan hukum. Kegalauan hukum ini istilah saya sih. Untuk biar lebih akrab aja dengan kita untuk menunjukkan betapa sebenarnya juga jika kita mau merumuskan satu hukum yang ideal, ada 3 hal. Memenuhi kaedah filosofis, ya, yaitu rechtide, Grundnorm, stat fundamental norm, kemudian memenuhi syarat yuridis. Ini harus dilihat undang-undang apa yang sudah ada, baik secara vertikal maupun horizontal, supaya tidak terjadi tumpang tindih perundangan. Tapi itu pun tentu butuh waktu. Kemudian juga dari segi sosiologi, sungguhkah ini bisa diterima oleh masyarakat? Ya kan? Wong suruh pakai masker aja karena itu bukan bagian dari budaya yang ada, bukan bagian dari lifestyle selama ini, ya susah juga. Ya kan? Untuk menggunakan masker. Nah, ini baru contoh yang sederhana, apalagi ketika kita bicara tentang kebijakan yang lainnya yang harus dilakukan. Nah, ini. Kemudian dinamika berikutnya terjadi persoalan dialektika hukum, gitu ya. Masing-masing lembaga itu berusaha untuk menciptakan hukum, tetapi sekali lagi hukum itu ya juga tidak otonom. Kenapa? Karena kita lihat lembaga-lembaga juga saling bergandengan tangan, maka akan selalu ada hal-hal yang tarik-menarik antara aturan yang dikeluarkan oleh bidang yang satu ke bidang yang lain. Kemudian ada dinamika sosial yang muncul dari adanya laju kontak dan laju karantina, ya, yang juga menjadi suatu aspek. Nah, ini yang terjadi. Potret inilah yang ada di masyarakat. Lalu ketika kita melihat suatu perubahan ini terjadi sedemikian rupa, ya, bagaimana hukum? Ya, saya memberikan suatu gagasan bahwa hukum yang cocok untuk situasi dan kondisi sekarang ini adalah model hukum yang humanis. Humanis berasal dari kata human, manusia. Hukum humanis adalah hukum yang mengedepankan nilai manusia. Hukum itu dibuat oleh manusia. Maka bukan manusia untuk hukum. Berhukum itu adalah berhukum untuk manusia. Nah, ini pendapat dari Profesor Victor Harjo. Nah, mengapa perlu hukum yang humanis? Karena hukum yang humanis itu akan memberikan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia secara holistik. Holistik artinya bahwa
manusia itu terdiri dari jiwa dan raga yang tidak bisa dieksploitasi, tidak bisa diinstrumentalisasi, tidak bisa juga digradasi dengan transaksi terhadap tubuh manusia atau perbudakan manusia atau juga penindasan manusia, bahkan pada pemusnahan manusia itu enggak. Ya, perlindungan holistik ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Kalau di dalam hukum itu ada equality before the law, berarti hukum itu bekerja untuk semua orang dalam cara pandang dan kedudukan yang sama. Ya, artinya persamaan kedudukan di dalam hukum, dan itu semua dijamin sebagai satu bentuk hak asasi di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Holistik lagi, melihat bahwa manusia ini hidup di dalam suatu lingkungan sosial dan juga lingkungan alam. Maka perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya sosial dalam interaksi sosial, nah itu kalau itu bahasannya banyak, tetapi yang sering ditinggalkan adalah hukum yang memberikan perhatian pada persoalan lingkungan hidup atau ekologi. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman gambar di WhatsApp, buah sindiran, ada kura-kura di laut ya, kalau kura-kura dia pakai masker plastik. Mungkin pada satu saat kura-kura jadi pakai masker dari limbah. Nah, ya itu mungkin gambar karya manusia aja buat lucu-lucuan di WhatsApp. Tetapi lebih jauh lagi itu menyentil juga, apakah kalau kita mau menciptakan suatu hukum yang humanis, hukum yang untuk manusia, tentunya sebenarnya kita juga harus melakukan suatu pendekatan. Nah, apakah cukup dengan pendekatan memelihara kehidupan sosialnya saja, tetapi juga kita sebaiknya tidak melupakan bahwa ada persoalan ekologi dan juga harus kita perhatikan. Tanah di tempat kita berpijak, udara yang memberikan kehidupan, kesegaran di dalam kehidupan ini juga hukum juga harus berorientasi ke sana. Tak berarti bahwa ketika kita berbicara soal penanggulangan wabah, lalu kita meninggalkan juga persoalan-persoalan kemanusiaan yang lainnya, ya kan? Atau juga kita melupakan bahwa lingkungan itu ada dua, ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik yang juga harus dijaga. Nah, hukum humanis memberikan perlindungan itu secara holistik, dan memang ini butuh perjuangan yang terus-menerus, karena bagaimanapun hukum positif itu punya prioritas ya, prioritas untuk subjek mana yang dilindungi atau dibingkai dalam satu perundang-undangan terlebih dahulu dibandingkan bingkai yang lain. Nah, kemudian hukum humanis itu adalah hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, keadilan itu menjadi suatu tujuan. Bahkan kalau saya dalam permenungan beberapa waktu yang lalu dan berdiskusi juga dengan teman-teman, bahwa sebenarnya kalau kita bilang hukum itu ya keadilan itu. Ketika hukum dipahami sebagai keadilan, maka ketika membuat hukum, implementasi hukum, bahkan pada penegakan hukum, ya itu adalah keadilan dan tidak tercederai. Tapi ini suatu keadaan yang memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Keadaban, ya, beradab. Dan ini merupakan suatu norma dasar yang termaktub di dalam pilar kedua. Keadaban manusia yang seperti apa? Di dalam hukum humanis ini melihat bahwa keadaban manusia itu adalah dengan memperlakukan manusia ya sebagaimana dirinya ingin diperlakukan, sehingga tercipta suatu perbuatan yang tadi saya katakan mengarah pada perbuatan yang conformity, yang mengarah pada suatu keteraturan, tidak mencederai nilai diri atau human dignity satu sama lain. Kenapa? Karena pada hakikatnya memang manusia itu diciptakan dengan semua keunikan yang ada. Nggak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan kah, terhadap laki-laki kah, terhadap anak-anak atau
atau bahkan difabel. Ini tidak. Kenapa? Karena cara pandang hukum humanis itu melihat manusia itu adalah manusia yang utuh, punya kualitas dari karena dia diciptakan, bukan semata-mata kualitas yang diberikan oleh lingkungan. Gitu. Ya, suara saya masih bisa kedengaran ya, kok ini ada chat saya suara. Ya, mudah-mudahan masih bisa kedengaran. Nah, kemudian kalau hukum humanis itu adalah hukum yang mengabdi pada kepentingan manusia. Ketentuan di dalam hukum itu harus bisa mengakomodir, harus merepresentasikan kebutuhan nilai hidup manusia. Ya, terjadi sih memang tabrakan-tabrakan. Di satu sisi pasien ingin dilayani semuanya dengan baik, tetapi di sisi lain, ya, fasilitas nggak memadai. Bahkan dokter itu kalau melakukan praktek kedokteran pun itu juga harus sesuai dengan standar. Tapi bagaimana? Situasinya saat ini sedang darurat nih. Itu kan juga harus memperhatikan, bisa mengakomodir berbagai kepentingan. Tetapi hukumnya juga harus benar-benar merepresentasikan apa yang menjunjung tinggi nilai hidup manusia itu. Nah, konkretisasinya seperti apa hukum yang humanis itu? Konkretnya adalah ada pada dua arah sebenarnya. Yang pertama adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi kaum rentan atau vulnerable person. Siapa sih kaum rentan itu? Kaum rentan itu bisa jadi dia rentan sosial. Jadi karena situasi sosial seperti ini, gitu ya, kemudian terjadi lapisan sosial yang berada pada lapisan kelas bawah. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian rentan secara ekonomi. Saya pikir nggak usah panjang-panjang kalau bicara soal ekonomi ini nampak. Gitu ya. Mereka yang punya penghasilan tidak tetap, mereka yang punya penghasilan tetap, ya, mereka yang berusaha secara mandiri, punya bisa berinvestasi dengan yang tidak, itu nggak bisa disamakan. Ada porsi untuk memperhatikan kaum yang rentan secara ekonomi, gitu ya. Kemudian rentan politik. Ya, bagaimanapun kalau bicara soal politik tentu juga ada kelas sosial. Penentu kebijakan tentu semestinya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kelas bawah, tidak dengan menciptakan produk-produk perundang-undangan yang mengarah pada terjadinya potensi korupsi, kolusi, atau pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat. Rentan fisik bisa karena usia, ya kan, bisa karena sedang sakit, menderita penyakit tertentu ya, atau juga bisa jadi karena difabel. Nah, ini yang semestinya menjadi suatu pokok pikiran di dalam menciptakan sebuah hukum yang humanis, hukum yang sungguh merepresentasikan potret kehidupan masyarakat yang harus dilindungi. Kemudian yang kedua adalah dengan merevitalisasi fungsi lembaga pemerintah maupun swasta. Saya menggunakan kata revitalisasi karena sebenarnya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini, baik lembaga politik, ekonomi, sosial, itu sebenarnya sudah baik, sudah cukup lah, ya. Jangan menambah birokrasi, itu akan semakin gemuk secara struktur. Tinggal bagaimana kita merevitalisasi, menggiatkan lagi kerja atau fungsi dari lembaga-lembaga yang ada. Melakukan aktivasi program edukasi dan advokasi. Kenapa kok edukasi? Ya karena memang ada banyak hal yang ketika perubahan sosial ini berubah juga harus diedukasikan. Banyak dengan penggunaan media online, banyak sekali berita-berita yang hoax, seolah-olah benar, tapi ternyata tidak. Seolah-olah dikeluarkan oleh badan-badan yang memang berwenang atau di statement-statement yang diberikan oleh para kaum pelajar, tapi ternyata justru malah
membingungkan masyarakat, maka perlu edukasi itu. Ya, jangan lagi mewarnai dunia cyber ini dengan sesuatu yang tidak benar, ya, pembodohan masyarakat, pembohongan publik. Saya pikir ini juga membutuhkan hukum yang benar-benar melakukan benar-benar memiliki struktur atau perangkat yang bisa mengawasi persoalan ini, persoalan cyber terutama. Kemudian advokasi, bantuan, ya, pemahaman terhadap suatu hal itu tidak sama pada setiap lapisan masyarakat. Karena apa? Secara sosial, secara ekonomi, pendidikan itu berbeda-beda. Terutama dalam hal pendidikan. Tentu masyarakat perlu diadvokasi, dilindungi sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri untuk kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Kemudian kita mensupport terhadap tumbuhnya lembaga sosial di dalam masyarakat, lembaga-lembaga yang mencoba menyalurkan bantuan-bantuan, menggalang kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat semata-mata untuk tujuan kemanusiaan. Perilaku diarahkan pada persoalan yang conformity tadi, bukan pada persoalan yang non-conformity. Kemudian tak kalah penting adalah ketika melihat ini sebagai suatu organ, suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya dan saling pengaruh, maka perlu adanya harmonisasi, perlu adanya sinergi di dalam hal pengelolaan masyarakat di daerah. Kenapa? Karena daerah adalah ujung tombak dari terbentuknya masyarakat yang stabil, yang teratur tadi. Jadi perlu ada sinergi dan harmonisasi. Lalu apakah perlu menggunakan pola-pola represif? Tentu saya pikir tidak perlu. Kenapa? Karena hukum humanis itu tidak bicara soal bagaimana hukum itu untuk penjeraan manusia, untuk penghukuman, untuk memberikan daya jera yang setimpal, itu enggak seperti itu. Tetapi adalah bagaimana membangun suatu kehidupan masyarakat yang berkualitas. Nah, saya pikir ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan gagasan bahwa di dalam memelihara peradaban ini tetap hukum pada posisi sebagai pemandu kehidupan itu. Dan hukum yang memandu adalah hukum yang bermodel hukum. Mungkin begitu dulu, moderator, saya kembalikan waktunya. Mungkin bisa masuk ke sesi berikutnya. Ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Yovita untuk materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita lanjut saja pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman yang mau menanyakan bisa langsung bertanya. Jangan lupa menyebutkan nama. Ya, mungkin supaya interaksinya juga bisa tetap berlangsung ya. Bisa langsung ditanyakan aja, bisa melalui chat juga bisa ya. Ya, siapa mungkin yang mau bertanya? Tidak ada. Teman-teman mungkin dari kelas B, ada yang mungkin masih dibingungkan, mau ditanyakan. Atau mungkin saya Bu yang tanya. Oh, ya silakan Kalita. Ini Bu, tadi Ibu sempat menyebutkan mengenai dengan Ibu hukum humanis, bahwa hukum itu mengedepankan nilai kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat realitas saat ini kan pemerintah itu banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan baru ya Bu. Misalnya seperti PSBB, lockdown, kemudian juga dilarang mudik dan lain sebagainya gitu. Yang ini tuh menimbulkan pro dan kontra gitu. Kontra misalnya aja kayak PSBB atau
pada saat work from home itu kemarin itu kan contohnya masyarakat yang ini itu masyarakat ke bawah, masyarakat menengah gitu ya Bu ya, yang kebanyakan mereka juga berdagang dan sebagainya itu kan terkena imbas gitu ya Bu. Ya. Atau mungkin juga larangan mudik yang ini sebenarnya juga berdampak bagi mereka yang misalnya datang ke perantauan, kemudian mereka bingung gitu harus hidup seperti apa di perantauan karena kan kondisinya seperti ini gitu, mereka harus membayar mungkin kontrakan atau kos-kosan gitu, mereka bingung harus bertahan hidup seperti apa. Seharusnya kan dengan mereka pulang itu kan jadi solusi yang mungkin baik untuk mereka karena kalau mereka pulang mereka bisa bertemu dengan keluarga atau bahkan mereka nggak perlu membayar untuk tempat tinggal dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dengan realitas seperti ini tuh bagaimana? Iya, baik. Nah, ini memang suatu potret yang nyata yang ada saat ini. Dengan PSBB, lockdown, memang kita jadi apa ya? Sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Saya juga ini. Jadi untuk apa namanya satu kota berada pada satu kota dengan anak-anak saya juga nggak mungkin ini karena mereka juga apa ya akhirnya terkarantina dengan kegiatan di rumah sakit juga ya seperti itu dan juga untuk kita mau saling kunjung pun rasanya repot karena keluar daerah akan apa langsung dibawa kepada pos karantinanya seperti itu. Nah, kemudian juga apa ya persoalan ekonomi ini menjadi satu persoalan yang sulit bahkan beberapa teman itu juga sampai bilang bisa tidak ya untuk memberikan THR, bisa tidak ya untuk apa namanya merayakan apa hari besar, Lebaran. Ini sebenarnya sih dari 2 bulan yang lalu ya. Paskah waktu itu juga mengalami situasi yang tak biasa gitu, yang biasanya orang bisa bahagia bersama keluarga juga. Bahkan saya itu sempat menerima chat dari mahasiswa, Bu, gimana kami yang di kos ini, Bu, gitu ya. Sementara kalau di kos biaya hidup juga meningkat, mau pulang nanti kami terkarantina dengan tidak jelas sampai kapan, seperti itu. Nah, inilah satu realitas. Nah, konkretisasi hukum itu harus bagaimana? Memang faktanya adalah ada satu keadaan di mana hukum pun harus memilih. Ya, ada satu prioritas yang diperjuangkan oleh hukum saat ini adalah melakukan percepatan di dalam penanggulangan supaya wabah tidak menyebar. Nah, dengan prioritas ini diharapkan akan bermuara pada apa keberhasilan untuk membawa masyarakat ini kembali pada keadaan sebelum terjadinya wabah. Maka ini yang menjadi prioritas yang diberikan hukum yang sekarang. Sama juga anggaran dana pun juga yang tadinya mungkin untuk pos-pos yang lain daripada pos di bidang kesehatan dan penanganan wabah, terpaksa ini juga hukum harus mengharuskan atau memberikan peluang untuk sebesar-besarnya menggunakan anggaran dana untuk prioritas kesehatan. Ya, memang kita tidak selalu berada pada kondisi yang mulus, pada kondisi yang ideal, pada kondisi yang teratur, gitu ya. Terjadi dinamika dan memang hukum mengambil bagian di dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menciptakan hukum yang bisa memfasilitasi semua kepentingan itu adalah hukum yang ideal, tetapi memang sangat panjang untuk perjalanan ke sana karena dari segi struktur masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang multicultural, masyarakat yang sangat beragam dalam hal pelapisan sosialnya, juga dalam hal diferensiasi sosialnya. Beragam secara vertikal dan beragam secara horizontal. Nah, ini yang memang menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk menemukan satu hukum yang seperti apa, lalu kemudian konkretisasi dari keluarnya kebijakan. Memang perlu dikawal, ya. Jadi hukum itu bekerja pada 3 arah, pada arah pembuatannya atau law making-nya, kemudian pada arah
implementasinya, ya, atau pada aras dia diterapkan dan dia bisa bekerja, atau pada taraf law implementation, dan juga yang ketiga adalah pada taraf penegakan hukumnya. Apakah benar-benar kebijakan ini bisa terus dilaksanakan atau tidak? Benarkah telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum? Jadi memang siapa yang mengawalnya? Pada taraf law enforcement ini, yang mengawal tentu tidak hanya aparat, tetapi juga bersinergi dengan masyarakat sendiri. Ya, tidak mudah memang ya, tidak mudah untuk menyikapi karena hukum juga dihadapkan pada pilihan-pilihan, pada prioritas mana yang baik atau awal untuk dilakukan. Ya, seperti itu ya. Ya, baik Bu Yovita. Mungkin yang lain mau bertanya? Kita buka. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya. Namanya, sebutkan nama. Namanya Niko. Iya. Ya. Halo, tes. Iya, silakan. Saya mau bertanya tentang ini, Bu, tentang sanksi yang diberikan oleh pelanggar PSBB, Bu. Iya. Kan di situ kan tertulis kalau orang yang melanggar dikasih sanksi. Apa sanksi yang tepat untuk orang-orang yang melanggar sanksi tersebut? Maksudnya yang karena masih banyak orang-orang yang apa ya, Bu ya? Maksudnya bandel gitu loh, Bu. Sampai aparat pun menindak tegas dengan cara tidak korporatif. Iya. Bisa saya jawab, Mbak Salita? Ya, saya jawab ya, langsung ya. Jadi, kalau sanksi ya memang ada sanksi gitu ya, tetapi memang saya sendiri karena memang kondisi masyarakat itu juga dalam kondisi yang resah, ya. Saya berkacamata positif saja bahwa masyarakat ini resah karena apa? Karena dia tidak memahami untuk apa sih aturan PSBB itu dibuat. Padahal itu untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan komunitasnya, katakan seperti itu ya. Nah, maka fungsi edukasinya juga harus jalan. Perangkat sampai pada perangkat masyarakat di daerah, di kelurahan, ya RT, RW, ya itu memang harus gencar memberikan edukasi. Kenapa sih aturan itu dibuat adalah untuk mempercepat penanggulangan penyebaran wabah, dan itu memang membutuhkan kesadaran. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang nekat? Ada banyak video-video yang menunjukkan betapa di negara lain pun dilakukan menggunakan cara-cara represif. Iya. Tapi kalau saya yang mungkin sepanjang masih bisa diupayakan menggunakan cara-cara yang lebih baik, lebih manusiawi gitu ya, mungkin kita lebih menggunakan himbauan-himbauan dari perangkat-perangkat yang ada di kelurahan kah, di desa kah, atau juga karena orang Indonesia itu kan sangat dekat dengan nilai-nilai primordial. Dari nilai-nilai yang atau pemahaman-pemahaman yang dibawa secara tradisional dari kehidupannya sejak lahir. Nah, apa antara lain? Dia adalah manusia yang religius, maka pendekatan edukasinya juga mungkin bisa melalui lembaga-lembaga keagamaan, ya, lembaga-lembaga suku, etnis gitu ya. Misalnya itu bisa dengan cara yang tentu lebih santun, lebih manusiawi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan-himbauan. Saya yakin seperti itu karena kan manusia Indonesia itu adalah manusia yang berbudaya, bahkan di dalam kondisi pelapisan sosial pun juga masyarakat Indonesia itu masih mau mendengar apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh orang yang memang dekat dalam artian
secara primordial itu. Jadi mungkin lembaga-lembaga sosial yang bisa lebih gencar dibandingkan dengan cara-cara represif. Karena takutnya apa? Ketika masyarakat dalam keadaan galau, lalu digunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara represif, yang terjadi adalah reaksi pemberontakan. Kan gitu ya. Siapapun ketika dia berada dalam kondisi dia salah, kondisi dia terpepet, tetapi ketika itu dihantamkan pada suatu situasi yang represif, tentu dia akan justru melawan. Tetapi dengan penetrasi nilai yang pelan-pelan, yang disampaikan dengan baik, dengan santun, nah, saya pikir juga pasti akan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu. Gimana Mas Niko, sudah terjawab pertanyaannya? Iya. Sudah. Baik, mungkin Ya, ada Pak. satu lagi Betul. pertanyaan. Setelah itu sudah tidak ada. Baik, ini saya tutup saja ya Bu, karena ada yang bertanya. Iya. Berarti ya, semoga sudah cukup jelas ya. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya dan juga waktu sudah menunjukkan 16.26. Halo, ya. Saya tanya. Ya, mohon maaf, suaranya putus-putus. Halo. Ya. Atau mungkin bisa lewat chat kalau putus-putus ya. Apa masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir? Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, Bu, nama saya Nada. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara menciptakan hukum yang humanis? Karena mengingat pada masa sekarang ini tuh humanisme itu hanya dipandang sangat subjektif dan relatif pada setiap masing-masing individu, Bu. Iya. Sudah, itu saja. Ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa hukum yang ditawarkan itu adalah hukum yang humanis dalam bentuk memberikan satu perlindungan bagi vulnerable person atau kaum yang rentan juga dengan revitalisasi fungsi, memang ini merupakan suatu hasil refleksi yang juga harus terus-menerus. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah terlanjur a priori dengan hukum. Dengan para penegak penegak hukum ya saya rasa ya. Padahal sebenarnya itu juga dilakukan oleh oknum, kan begitu ya. Karena setiap kali ya, seringkali kita itu menjumpai bahwa ada anggapan yang mengatakan bahwa hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Bagi orang-orang yang dekat dengan pemangku kekuasaan, pasti dia akan memberikan atau akan menerima privilege, akan menerima suatu hak-hak istimewa, akan diperlakukan lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di kelas bawah. Lalu sisi humanisnya di mana? Nah, inilah yang perjuangan hukum ya. Hukum harus kembali kepada fitrahnya bahwa fungsinya hukum itu bukan sebagai alat manipulasi kepentingan golongan orang, tetapi hukum itu harus sungguh-sungguh menjadi alat untuk membuat atau memampukan masyarakat itu menuju ke arah keadilan tadi. Konkretnya gimana, Bu? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan ya. Konkretnya bagaimana? Butuh kesadaran dari setiap peran-peran sosial yang ada di masyarakat. Kalau dia berperan sebagai polisi, ya jadilah polisi yang baik. Ya kan, yang sungguh mengayomi berdasarkan apa hukum yang dia tegakkan. Kalau menjadi hakim, ya dia harus memang benar-benar bebas mendengarkan suara nuraninya ketika dia memberikan suatu putusan, yang menjatuhkan suatu putusan. Kalau dalam skala yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita adalah sebagai mahasiswa, sebagai penstudi, tentu di dalam melakukan studi-studi hukum ini jangan melihat potret kehidupan yang seperti ini, sudah biasa. Melakukan sebuah pembiaran juga sesuatu yang biasa. Tetapi sebagai penstudi hukum itu tahu hukum yang seharusnya itu seperti apa, ya belajar untuk bisa menegakkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menemukan ketidakselarasan atau pelanggaran nilai, yang mencoba itu untuk mengkomunikasikannya kepada
lembaga-lembaga yang atau peranata-peranata yang memperhatikan atau berwenang untuk mengatasi masalah tersebut. Karena memang ini harus menjadi suatu gerakan yang bersama. Hukum itu sebaik apapun itu tidak akan menjadi humanis, tidak akan memberikan perlindungan kepada masyarakat kalau ada kecacatan di dalam penegakannya. Ya memang ini perjuangan ya, termasuk juga karena hukum ini juga tidak berhenti hanya pada saat ini saja, maka ini juga menjadi suatu tugas yang diwariskan turun-temurun kepada generasi muda untuk bisa menghasilkan hukum-hukum yang melihat bahwa manusia itu sedemikian kompleks ya, dan tertitip juga di dalam hukum itu tidak hanya pemeliharaan hidup secara sosial ekonomi, tetapi juga ada tertitip hukum yang juga memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Gitu. Ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Kami kita juga sudah melewati semua sesi. Saya tutup acaranya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam seminar kita hari ini. Dan saya juga memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan kata. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.